Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Bang Farouk ya, sebenarnya PK yang nggak disengaja nih Bang ya. Ya Bang Christian ya, kita nggak sengaja nih ya, sebelumnya ada janjian kita ya. Iya, sebelumnya kan ada janjian ya. Kadarullah, hari ini Bang Farouk ketemu sama Bang Christian Panjaitan dan kami berdiskusi melalui PK-PK di sini. Waalaikumsalam untuk semua saudaraku. Ya, dan kami sepakat tema yang kami angkat itu korban pengampunan dosa. Kenapa Bang Farouk berkata begini? Ya, Bang Farouk mau melakukan perbandingan gitu loh antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru perihal tentang korban pengampunan dosa. Kita mulai dari surat Yehezkiel 4 ayat 12 sampai dengan 15. Di dalam surat Yehezkiel 4 12 sampai 15 ya, ini maaf ini ya Bang ya, Bang perlindungan ya. Kotoran kering manusia ya, roti selai yang dibakar di atas kotoran kering manusia itu adalah bahagian dari korban pengampunan dosa. Setelah itu di dalam Keluaran 29 ayat 14 ya, sapi ya, daging sapi, lemak sapi, termasuk juga kotoran sapi ya, itu bahagian dari korban pengampunan dosa yang dibakar di luar mezbah. Sementara ya, bahagian dalam sapi itu dibakar di bawah mezbah. Nanti Bang Christian bisa buka datanya. Itu korban pengampunan dosa. Dan di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwasanya domba itu juga korban pengampunan dosa, dan itu adalah bahagian dari syariatnya atau aturannya dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, tertulis di dalam surat perjanjian lama. Dan sekarang yang mau Bang Farouk bahas ke dalam perjanjian baru. Sementara di dalam perjanjian baru, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Kristen ini mengimani bahwasanya Yesus sendirilah yang menjadi korban pengampunan dosa atau penebusan dosa. Jadi ada empat opsi nih ya. Ya, ada 4 materi ya yang jadi korban pengampunan dosa. Yang pertama tadi kita bahas tentang kotoran kering manusia. Yang kedua, kotoran sapi. Yang ketiga, domba. Sementara di dalam perjanjian baru, Yesus itu sendiri. Jadi waktu Bang Farouk masih di Kristen, Bang Farouk berpikir seakan-akan ya, Yesus ini disetarakan dengan kotoran kering manusia, kotoran sapi, domba. Yesus kan ada 4 opsi ini jadi korban pengampunan dosa di dalam iman Kristen. Di luar dari situ tidak ada. Jadi hari ini Bang Farouk minta Bang Christian ya menanggapi ya, apakah pantas Yesus seakan-akan ini ya Bang ya, seakan-akan disetarakan dengan kotoran manusia, kotoran sapi dan juga domba. Karena Yesus sendiri bahagian dari korban penghapusan dosa atau penebusan dosa. Silakan ditanggapi Bang Christian. Terima kasih adekku. Dek, tadi aku mendengarnya yang kami Yehezkiel berapa tadi Dek? Yehezkiel 4 12 yang 15. Yehezkiel 4 ayat 12 sampai dengan 15 Abang. Kalau nggak salah Bang Farouk ya, coba. Oke. Pelan-pelan aja kita ya, pelan-pelan ya. Siap. Oke, saya buka dulu. Nanti kalau waktunya kurang dilanjut dengan maksudnya setelah adik nanti yang gantinya. Siap. Saya buka dulu Yehezkiel 4. Yehezkiel biar bagaimanapun kau adik soalnya. Siap Abang Christian. Yehezkiel 4. Sorry Bang, sampai dulu lah. Apa nih? Yehezkiel 4. Nanti kalau ada apa-apa Saya baca dari Yehezkiel 4 ayat yang ke-12 sampai 15. Tulis ini di sini. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau akan dengar suaraku. Dengar Bang, dengar. Suaraku kedengaran? Dengar Bang, dengar. Oke. Dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. 13. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuat orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka aku jawab, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan. Dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula pernah masuk ke mulutku ini dagingnya sudah basi.
ayat 15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau makan kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Oke, ini menurut aku ini tidak bicara tentang pengampunan dosa, ya, tapi ini adalah bagaimana bangsa Israel itu, ya kan, berbicara apa sih yang mereka harus makan gitu pada waktu itu. Saya baca yang mulai dari ayat di atas ya, supaya nggak putus, dia mulai 9. Selanjutnya ambillah gandum, Keluaran 29:14-nya. Dilanjutkan ke Keluaran 29:14-nya, Bang, coba. Oh, oke. Ya, kalau yang tadi ya, walaupun ada dosa menurutku enggak, ya kayak sekarang Keluaran 29. Waalaikumsalam, Bang Rosi. Keluaran 20. Oke, Keluaran 29 ayat yang ke-14. Saya baca ya, begini. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa, ya kan? Saya baca dulu mulai ayat 10 supaya terang dia. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau kubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Bang, Deku, sebenarnya penekanannya di sini bukan di kotorannya, tetapi di lembunya. Cuma supaya korban itu semua sempurna, dibakar semua termasuk kotorannya. Jadi menurut pemahaman saya, yang jadi korban itu lembunya itu. Tapi kalau Bang Farfunya tafsirnya seperti itu ya. Tapi gini, kalau aku nggak salah, ya itu bagian dari sapi itu kan disembeli dulu, Bang, dipotong, ya kan, baru dicincangi kan gitu, dikeluarin si tubuhnya. Karena ada yang dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan di luar perkemahan, kan gitu kan, Bangku. Memang benar dibilang abang ini bahwasanya tidak serta-merta mutlak kotoran sapi yang jadi korban pengampunan dosa. Tapi jika tanpa kotoran sapi itu, maka korban pengampunan dosa itu tidak sempurna. Harus ada kotoran sapinya. Karena tertulis di situ, dan kotoran sapi harus kamu bakar di luar perkemahan. Jika kotoran sapi tidak ada, maka korban pengampunan dosa itu tidak sempurna. Begitu kan, abangku? Ya, itulah makanya ada pada lembunya. Bilang sama kotorannya silakan. Enggak, karena gini, Bang, di surat itu memang sama kotorannya, Bangku, sama kotorannya. Aku pun tadi bilang, tidak kotorannya, tidak serta-merta mutlak kotorannya, gitu loh. Tetapi ya kan aku bilang di daging sapinya, lemaknya dan kotorannya itu yang dibakar di luar perkemahan. Sementara bagian dalamnya itu dibakar di bawah misbah, kan gitu. Tapi yang di dari kalimat itu, dari ayat itu, aku pahami gini. Kalau tanpa kotoran sapi itu ikut dibakar, maka korban pengampunan dosanya itu tidak sempurna. Jadi kotoran sapi ikut serta, ingat Bang yang aku bilang, ikut serta dalam korban pengampunan dosa. Selanjutnya di dalam 2 Tarawik 29 ayat 21, di situ pun dikatakan bahwasanya sapi dan juga domba juga bagian ya dari korban pengampunan dosa atau suatu korban penghapusan dosa.
2 Tarawik 21, 29, 21. Tawarik ya. Iya, Saya baca ya deh ya. 2 Tawarik. Bentar ya. Buka dulu ini. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-21. Ini saya baca dari mulai 20. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu ayat yang ke-22. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Nah, ini juga menurut pemahamanku yang menjadi titik atau entry point-nya adalah tetap di korbannya domba dan darahnya, gitu ya. Jadi darah domba itu dia penekananku. Ya kalau Bang Faruk bisa memahami yang lain, lembu ya juga kan Bang, saya lembu. paksa. Lembu juga Silakan. di Tawarik itu dikatakan lembu juga kan, lembu. Ya lembu korban ya betul lembu ya. Terus di Perjanjian Baru semuanya berubah dengan kematian Yesus di atas kayu salib menjadi korban penghapusan dosa atau penebusan dosa. Setuju kan Bang? Benar nggak Bang? Setuju. Oke. Ya. Yang jadi pertanyaan, seakan-akan dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi di Perjanjian Baru, Yesus disetarakan dengan semua media yang kita katakan tadi Bang. Jadi aku menganggap itu sebuah penghinaan Bang. Jika Yesus itu adalah Tuhan atau sesembahan, masa Tuhan itu disetarakan dengan domba, disetarakan dengan sapi, disetarakan juga dengan kotoran sapi? Bukankah itu sebuah penghinaan dan juga hujatan terhadap Yesus, Bangku? Ya, gini deh. Jadi sebenarnya bukan disetarakan. Kan ini ya saya baca di dalam Ibrani ya, supaya Faruk punya ya namanya pengetahuan yang pertama. Ibrani pasal yang ke Ibrani pasal 10 ya kan. 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 bukan Bang? semuanya saya akan saya bacanya untuk ayat 25 boleh, tapi ini saya baca dari ayat 1 aja dulu, gak apa-apa supaya jelas. Ayat 25 Bang kan? Di dalam Iya Bang, Ibrani 10:25 Bang, bukan? Ibrani 10:25 bukan? ya nanti ke situ, tapi ayat 1 dulu. Oh, Ibrani Ibrani berapa 10 ini? ayat 1 dulu. Ibrani Nanti 10 ayat 1. sampai 25. Oke, dari ayat 1 dulu kita. Boleh. Ya, oke. Ayat 1 ya, ini Pak. Iya. Ini baru di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun harus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika yaitu Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepala korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan.
Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada yang tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat di atas ia berkata, korban persembahan dan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak kau kehendaki dan tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak inilah ini telah menguduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi ini korban itu tadi itu adalah bayangan dari penebusan. Tapi digenapilah di dalam Yesus Kristus yang Faruk tadi sudah sampaikan. Itu pemahaman. Berarti kan benar kan Bang? Berarti benar kan? Jadi bukan. Iya berarti benar kan? Jadi hewan sembelihan yang jadi korban pengampunan dosa dalam perjanjian lama itu digantikan dengan Yesus dalam perjanjian baru. Gitu kan Bang? Ya. Yang jadi pertanyaanku kan betul, diganti karena ya. Yang jadi pertanyaanku gini Bang, ya pertanyaanku gini ya, bukankah itu sesuatu yang membuat Yesus disetarakan Bang dengan domba, dengan sapi, dengan kotoran? Kan seakan-akan begitu Bang. Bukankah itu sebuah ya itulah persepsi atau pemahaman kan berbeda-beda deh. Jadi kalau Devaro punya pemahamannya begitu ya saya tidak bisa melarang. Tetapi seperti tadi di dalam perjanjian lama itu saya sudah baca itu bayangan dari korban Kristus. Makanya gini Bang, gitu. makanya gini Bangku. Maka cara mengcounternya ya, jika itu memang perintah dari Sang Pencipta, sah-sah saja Bang. Kita nggak boleh kita mengkritik ya atau nolak atau bahkan kita memprotes nih jika memang yang Sang Pencipta yang membuat ketentuan seperti itu. Kan setuju Bang kan? Setuju kan? Jika memang itu sudah jadi kehendak dari Sang Pencipta, kita nggak bisa Bang merubahnya Bang. Memang itu kehendak dari Sang Pencipta. Untuk membuktikan itu adalah kehendak dari Sang Pencipta, Bang Faruk mau tanya sama Abang. Coba Abang sebutkan satu surat saja di dalam Bible, di dalam perjanjian baru, di mana Allah Bapa itu sendirilah yang menentukan atau menyampaikan bahwasanya Yesus itu memang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jika ada ayat itu, maka kita tidak boleh mengkritik lagi atau menyatakan bahwasanya Yesus itu seakan-akan dihina atau dihujat atau direndahkan karena dia disetarakan dengan lembu, dengan domba dan dengan kotorannya. Ada nggak ayat itu Bang? Jika ayat itu tidak ada, maka dicurigai ketentuan-ketentuan semua itu buatan manusia, bukan Sang Pencipta. Gitu loh. Baik. Ya, di mana Bang dalam perjanjian baru? Saya coba ya. Jadi yang intinya Yesus jadi korban tebus dosa gitu ya. Iya, Allah Bang, Allah Bapa ya menyampaikan bahwasanya ini anakku yang kukasihi atau ini Yesus atau seperti apalah kosakatanya adalah korban penghapusan dosa atau dia mati. Memang Allah Bapa menghendaki bahwasanya Yesus ini harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jika ada ayat itu, maka kita tidak bisa lagi menyatakan dengan kotoran manusia tadi. Saya Bang. Ya, saya baca di dalam Filipi 2 ya, saya baca ya. Filipi 2 ayat yang ke-8 atau mulai dari yang ke-5 Bapak. Saya sampai 11. Saya baca ya. Meskipun tidak literal seperti di Alkitab, tapi ini mewakili. Saya baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui salah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini memang nggak literal persis, tetapi Yesus itu jadi korban yang mati di kayu salib gitu. Kalau untuk mencari ayat yang persis, saya butuh waktu karena nggak persiapan. Ya nanti ku cari ayat yang lebih tepat gitu ya. Tapi ini menurut hemat saya sudah bisa mewakili bahwa Yesus itu memang mati di salib. Ya. Ada lagi nih Bang Faru. Enggak, Filipi ini dulu Bang. Filipi ini dulu kita bahas Bang. Filipi 2 ayat 6-nya Bang. Filipi 2 ayat 6-nya ya. Berdasarkan Filipi 2 ayat 6-nya ini, Bang, maka akan muncul lagi pertanyaan Bang. Kan Allah di sini dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, kan gitu Bang. Sampai ayat 7-nya. Yang jadi pertanyaan, di ketentuan di dalam Filipi 2 ini ya, Yesus yang mati di kayu salib atau Allah yang mati di kayu salib Abangku? Yesus. Tapi Allah di ayat 6-nya dikatakan Bang, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu miliknya yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba ini siapa Bang? Bukankah Yesus? Iya, Yesus. Berarti Allah ya mengambil rupa menjadi seorang hamba. Allah mengambil rupa menjadi hamba kan Bang? Allah mengambil rupa menjadi Yesus kan Bang? Ya. Iya, berarti mati kayu salib siapa Bang? Yesus atau Allah? Tapi ayat 6-nya Allah telah mengambil rupa menjadi Yesus nih Bang. Hamba tadi di situ kan Abang bilang Yesus, ya kan? Berarti Allah telah menjadi Yesus nih. Terus Yesus disalibkan. Mati di kayu salib. Baru ini saya jelasin dulu sedikit supaya alurnya jelas ya. Iya. Kan di dalam Yohanes 1 itu ya 1 ya kan, logos itu firman itu Allah. Ya. Lalu di ayat 14 firman itu menjadi daging. Ya. Tetapi maksud menjadi daging bukan berarti Allah itu sudah jadi Yesus, sudah ada lagi Allah. Kan Allah itu adalah roh, tapi jadi daging Yesus, ya kan? Makanya di Filipi 2 ini, yang roh tadi itu mengambil diri menjadi daging atau menyerupai daging. Daging itulah yang disadukan. Maksudnya gini Bang, seharusnya abang seharusnya fokus kepada kata mengambil rupa menjadi seorang hamba. Apa makna? Gini ya Bang, biar jelas Bang. Apa makna dengan kata mengambil rupa menjadi manusia, menjadi seorang hamba? Apakah Allah itu menjadi seorang hamba? Atau ada persepsi lain atau pandangan lain atau pemahaman lain soal tentang mengambil rupa menjadi seorang hamba? Seperti apa Allah itu mengambil rupa menjadi seorang hamba? Apakah dia menjadi daging? Atau apakah roh Allah itu ada di dalam daging manusia yang berupa seorang hamba ini? Atau seperti apa Bang? Silakan Bang. Oke, ya sabar ya. Ini untuk membuktikan ini saya harus baca bahasa Greek Alkitab bahasa asli ya. Jadi kalau tidak ketemu nanti sulit kita ketemunya. Jadi harus bahasa asli ini, tidak bisa bahasa biasa. Nah di dalam bahasa asli Filipi 2 ayat 6 itu ya. Sebentar ya, saya baca. Saya mau tunjukkan bisa juga sih, tapi kecil misalnya. Nggak apa-apa ya. Ini ya, saya tunjukkan ini ya. Oke. Bentar, kameranya saya balikkan dulu. Ya. Sudah kelihatan deh. Kecil ya. Iya sih, tapi kuupayakan Bang, bisa nampak Bang. Kuupayakan. Ya. Aku jadi nggak bisa baca karena terhalang kamera ini. Saya gini aja lah. Saya baca dari sini ya. Iya. Ya. Oke, saya baca ya. Os and phone ini ya kan? Theo kon on arpa nom eke satu Masya Allah Bang Logika, to eya isa yo. Nah itu dia.
Ya. Ya. Artinya apa di situ ya? Saya akan jelaskan supaya kita ngerti. Jadi biar jernih ya. Ya. Siap. Oke ya. Jadi mengambil rupa itu. Enggak, saya jelasin dulu. Ya kan? Filipi 2:6. Benar ya tadi ayat 6 yang mengambil rupa ya. Filipi 2:6 Bang. Filipi 2:6 tadi. Ya, saya mulai dari ayat 6 itu aja. Ya. Ayat 6 dah Bapak. Ya kan? Ya, waalaikumsalam. Dikatakan di sini. Idea atau Isa, ya kan, Isa itu artinya equality with God. Jadi ada kesamaan, ya, kesetaraan antara Yesus dengan Allah pas dia jadi firman menjadi manusia. Tetapi setelah dijadi manusia, dikosongkannya dirinya, ya, dikosongkannya dirinya menjadi manusia. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Bang Ade Faruk, dia tidak lagi sebagai Allah yang berkuasa sebagai Theos, tidak lagi. Jadi Theosnya itu ditanggalkan. Jadi mengosongkan diri itu, ya, mengosongkan dirinya, ditanggalkannya, ya kan? Theosnya itu tadi, dia jadi doulos. Doulos itu apa? Hamba. Oke. Berarti yang akan menurut penjelasan Abang, Yesus itu bukan Allah kan, Bang? Bukan. Yesus bukan Kalau Allah. sebagai selamat dia bukan Allah. Bukan Allah. Bukan. Dia kurios. Dia utusan. Kurios. Iya kan? Dia Allah itu Theos, saya kan tadi utusan. Iya. Oke, Yesus itu bukan Allah Ya, kan? tadi Bang? saya sudah bukan. Iya, Yesus bukan Allah kan, Bang? Theos. Berarti Bukan yang Theos, mati di tapi kayu kurios. salib, yang mati di kayu salib, yang menjadi korban penebusan dosa adalah darah manusia, bukan darah Allah. Bukan. Darah manusia, Yesus, darah Yesus. darah manusia, Ya. darah Yesus yang manusia kan, Bang? Ya. Oke, maka jadi muncul pertanyaan lagi, Bang. Kenapa umat Kristen itu menyembah Yesus, Bang? Bukan menyembah kepada Allah Bapa, Bang? Itulah pemahaman yang keliru dari teman-teman Muslim. Saya di pribadi, saya nggak ngomong orang. Saya tidak pernah nyembah Yesus sebagai manusia, tapi yang saya sembah adalah roh yang menyertai Yesus yang namanya Ruach Elohim, yang adalah Allah itu sendiri, yang firman, yang logos tadi itu yang kusembah. Mungkin Dek Faruk sering mendengar penjelasan yang disembah oleh orang Kristen itu manusia. Mungkin ada penjelasan, saya nggak menyalahkan itu ya. Yesus yang disembah mereka itu Iya, Yesus. Ya, maksudnya Yesus disembah sebagai manusia, dijadikan Tuhan gitu kan. Tapi kalau saya punya konsep pemahaman yang kusembah adalah roh yang menyertai Yesus, Ruach Elohim, with Him. Nah, itu yang kusembah. Makanya sekarang di dalam Yohanes 4 ayat 23 dijelaskan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Artinya di sini saya pribadi tidak pernah menyembah Yesus sebagai manusia itu sebagai Tuhan. Tapi yang kusembah adalah Ruach Elohim yang menyertai Yesus, yang tadi firman itulah yang kusembah. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang Yesus sudah tidak ada, tetap saya masih menyembah Yesus. Yesus sudah naik ke surga, saya tetap menyembah Yesus. Itulah jadi bukti konkret. Bang, tapi abang tadi udah jelaskan, Bang, Yesus itu bukan Allah. Kenapa abang tetap menyembah Yesus, Bangku? Ruah. Jadi ruah yang menyertainya itu kan ketika Allah yang adalah firman itu kan ruah, ya kan? Maka jadi daging, ruahnya tetap ada. Bukan berarti ruahnya jadi hilang, bukan. Oke, Begitu, maka ini Bang, itulah konsepnya. siapa yang mengatakan atau menyatakan di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Siapa yang pernah melihat roh Allah di dalam diri Yesus itu, Bang? Siapa, Bang? Kan tadi sudah saya sebutkan, Allah itu roda. Tidak ada, Bang. Penjelasan abang tadi tidak mengarah kepada di situ, Bang. Abang kan mengatakan
abang sembah Yesus itu karena di dalam diri Yesus itu ada roh Allah gitu kan bang? Iya, roh yang menyertainya. Iya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang pernah lihat di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Roh itu nggak kelihatan. Namanya roh itu dia bang, keren bang. Roh itu tidak terlihat. Aku setuju itu, roh itu tidak terlihat. Tapi kenapa abangku berani menyatakan di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Aku belum, masih di luar konteks. Aku di luar konteks pembahasan tentang roh Allah itu adalah roh ya. Aku tidak membahas tentang itu. Hanya saja kita membahas tentang roh ini tadi. Bagaimana abang bisa meyakini di dalam diri Yesus itu ada roh? Sementara tidak satu ayat pun di dalam Bible di mana orang-orang pada zaman itu, bahkan Maria sendiri tidak pernah bersaksi melihat roh Allah di dalam diri Yesus. Itulah tadi pemahaman yang tidak matching, ya kan? Saya sudah sebutkan tadi dalam Yohanes pasal 1 itu jelas Allah itu kan, mana ada Allah manusia? Allah itu kan roh. Yohanes 1:1 kan, pada mulanya adalah firman. Saya buka ya. Ini yang jadi salah pemahaman. Nih, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini roh, ini sifatnya ini. Ini roh. Bang, di dalam Yohanes ya, terus 1. Ia pada mulanya bersama dengan Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan tanpa Dia, dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Bang, di dalam Yohanes 1 ayat 1 belum ada penjelasan tentang roh Allah, Bang. Belum ada penjelasan, Bang. Itu masih penjelasan tentang Allah. Yang kutanya tadi, iman Kristen ini kan meyakini Yesus itu menjadi sesembahan karena di dalam diri Yesus itu adalah ada roh Allah. Ya kan? Maka muncul pertanyaan, siapa manusia yang pernah melihat di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Bahkan aku udah baca di perjanjian baru, Bang. Bahkan Maria sendiri yang wanita melahirkan dia tak pernah bersaksi ataupun berstatement di dalam diri anak yang kulahirkan ini ada roh Allah. Tidak ada, Bang. Jadi berdasarkan apa kalian mengatakan di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Makanya saya bilang tadi, ya kan, Allah itu kan roh. Roh yang firman itu kan roh dia. Tapi di ayat 14, roh itu yang firman itu menjadi daging. Bang, apakah bukan berarti setelah menjadi daging firman Allah itu jadi Bang, apakah firman itu roh atau firman itu Allah? Firman itu roh, ya, firman itu Allah. Allah itu roh deh. Oke, firman itu Allah. Di saat firman, gini Bang, abangku, di saat firman, ya ini firman nih Bang, firman. Di saat firman lepas dari Allah, maka dia akan jadi roh. Gitu? Tetap roh. Iya. Jadi Allah itu roh. Bukan Allah Bang, firman Bang, firman. Bukan lagi kita bahas ini firman. Abang kan ada firman itu roh. Firman itu ada dalam surat Kejadian 3 ya. Kejadian ayat 2 itu. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi kan Bang. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Allah berfirman. Berarti firman Allah ini keluar dalam diri Allah dalam bentuk roh menjadi terang, gitu kan? Begitu juga dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi firman menjadi manusia. Berarti roh ini menjadi manusia yang abang yakini ada di dalam diri Yesus, kan gitu kan abangku? Roh Allah ini yang bahagian dari Allah, lepas dari Allah, masuk ke dalam diri Yesus, menjadi manusia dan ada dalam diri Yesus, kan gitu kan Bang? Penafsiran abang dan pemahaman abang kan abangku? Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang pernah menyaksikan atau melihat ada roh Allah di dalam diri Yesus? Siapa Bang? Udah gue bilang tadi. Sudah saya bilang roh itu tidak bisa dilihat. Tapi roh firman yang ada roh. Roh tidak bisa dilihat. Ada orang bisa melihat roh. Abang sudah yakini, abang sudah benar itu statement abang. Roh tidak bisa dilihat. Lantas dengan apa abang mengakui atau membenarkan di dalam diri Yesus itu ada roh Allah? Sementara tidak ada satu ayat pun di dalam Bible. Maria sendiri tidak pernah mengatakan Bang di dalam diri anakku ini atau di dalam diri Yesus ini ada roh Allah. Tidak ada Bang.
Iya, memang secara saklek itu nggak ada. Nggak ada. Tetapi tadi dari Itu gitu konsep bang. Nah, selesai kita. Aku suka diskusi kayak gini. secara saklek. Iya, aku suka diskusi kayak Baru. gini. Jadi kita diskusi itu yang jujur-jujur saja, tidak ada ya. Secara saklat itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dan memang tidak ada di dalam Bible Makanya. atau perjanjian baru di mana Maria maupun murid-murid Yesus menyatakan dalam diri Yesus itu ada Roh Allah. Tidak ada, karena memang mereka sendiri tidak pernah menyaksikan Roh Allah di situ. Lantas, bagaimana dengan saudara-saudara kita Kristen saat ini yang meyakini dalam diri Yesus itu ada Roh Allah? Itu hanya berdasarkan tafsir mereka saja dan juga pemikiran mereka saja. Itu di luar dari konteks Alkitabiah. Itu bukan pemahaman Alkitab. Itulah Adanya ini. Roh Allah di dalam diri Sudah, Yesus jelaskan. itu di luar konteks Alkitab Saya atau di luar jelaskan konteks supaya Bible. tidak salah pengertian. Jadi Jangan supaya nggak salah pengertian. Makanya tadi saya bilang, ya kan, Allah itu kan roh. Bahkan tadi Bang Fatih baru sudah bilang Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Allah itu roh. Roh itu firman. Firman itu menjadi daging. Tapi bukan berarti setelah daging jadinya Allah itu jadi daging. Tetap roh itu ada. Tetap Allah yang adalah roh itu ada. Tetap eksis. Tidak pernah berubah. Nah, di dalam itulah kami punya keyakinan yang selain bukan Yesus sebagai manusia tapi sebagai roh, dan klarifikasinya adalah dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus mengatakan kepada wanita Samaria, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri mengakui itu. Jadi yang kami sembah bukan Yesus sebagai daging, tapi roh Allah yang diam dalam diri Yesus. iya, oke. Itu. Iya, oke. Wah, ketemu kan? Kita pasti debat kusir kalau di sini. Nggak ketemu itu. Enggak dapat kursi. Pas karena konsep beda. Bang Faruk harus kasih aplaus ya. Bang Faruk akui Bang Christian ini diskusi dia jujur. Ya, dia sudah mengakui, itu sudah jadi poin pentingnya itu, Bang. Abang sudah mengakui bahwasanya di dalam diri Yesus, pemahaman tentang atau keimanan tentang di dalam diri Yesus ada Roh Allah itu di luar konteks Alkitabiah. Karena memang di dalam Alkitab atau di dalam Bible khusus perjanjian baru tidak pernah ada satu saksi pun atau satu statement pun atau satu ayat firman Tuhan pun yang mengatakan di dalam diri Yesus itu ada roh berdiam roh Allah. Jadi itu berdasarkan pemahaman mereka sendiri atau berdasarkan keimanan mereka. Itu sah-sah saja, Bang. Jika itu bagian dari keimanan kalian itu sah-sah saja. Cuman di sini diskusi kita ini Bang Faruk harapkan menjadikan edukasi teman-teman Kristen itu memahami memang keimanan atau pengetahuan tentang di dalam diri Yesus itu ada Roh Allah itu di luar pemahaman Alkitab. Karena mamanya sendiri Maria dan murid-muridnya itu tidak pernah berkata seperti itu. Dan manusia di zaman sekarang pun tidak ada yang bisa menyatakan atau bersaksi pernah melihat Roh Allah di dalam diri Yesus. Karena mereka tidak hidup sejaman dengan Yesus. Maka dengan ini kita closing ya berarti tentang pengampunan dosa tadi. Yesus itu, tapi kalau abang memuji Yesus berdasarkan Roh Allah itu sah-sah saja. Jika abang berdasarkan Allah itu adalah roh, itu sah-sah saja. Itu di bagian dalam ranah iman abang, dan Bang Faruk tidak boleh mengganggu keimanan abang. Itu urusan abang, keimanan abang. Jadi berdasarkan pemahaman kita tadi, dimulai dari diskusi kita awal tadi, jelas Yesus selama di dunia dia bukan sang pencipta, dia bukan Allah, dia juga bukan Bapa. Tetapi berdasarkan tafsiran dan juga pemikiran mereka, saudara-saudara kita terkhusus abangku Kristen, setelah terjadinya penyaliban itu tadi dan setelah dia diangkat ke langit, dia menjadi Allah dan dia menjadi Bapa, gitu kan abangku? Ya, Iya. ya jadi roh. Iya. Roh itu Iya. yang kami sebut. Iya. Di saat di surga, sekarang giliran saya bertanya. nanti, dan di surga itu Yesus menjadi Tuhan. Kan gitu kan, Bang? Di surga Yesus menjadi Tuhan. Ya. Tapi dia tetap menjadi anaknya Maria. Sudah lagi kan sudah jadi roh. Anaknya mereka daging. Loh, yang terangkat ke surga itu kan, Bang, menurut iman abang, yang terangkat ke surga itu kan dagingnya ikut kan, Bang? Setelah dia bangkit dari kematian, kan ikut daging, Bang, terangkat. Iya, tapi Daging kan nggak tinggal ke dunia, kan? bukan daging yang dilahirkan Maria lagi, tapi berubah jadi daging kemuliaan. Berarti di surga nanti Maria itu, Yesus itu nggak jadi anak Maria lagi, Bang? Ya enggak lah. Loh, Mana ada anak Maria lagi di surga?
Loh, jadi anak Maria Dia sudah jadi Allah, sudah jadi roh. Loh, Jadi ini, pula ini. anak Maria itu sebenarnya Maria itu kan cuma dipakai Tuhan untuk tempat. Iya dipakai atau digunakan itu terserah. Cuman jadi pertanyaan kemana anak Maria bang? Jadi anak Maria mana bang? Anak Maria mana hilang? Anak Maria, gini bang, ini baru konsepnya sudah nggak pas kita ini. Jadi selama itu Yesus di muka bumi dilahirkan itulah anak Maria. Iya anak Maria. Tapi setelah itu nggak ada anak Maria lagi bicara di situ karena sudah jadi Allah yang adalah roh. Oke, jalannya kan gini bang. Yesus ini lahir melalui rahim Maria, maka dia adalah anak Maria kan gitu kan bang? Udah, setelah berjalannya waktu dia disalibkan di kayu salib kan gitu bang. Yang mati di kayu salib ini kan anak Maria kan bang? Saya tidak mengatakan itu Maria. Loh, Saya tidak mengatakan itu. jadi Yesus itu anak siapa bang? Allah memakai rahim Maria menaruh Iya, benih Yesus lahir, lahirnya Yesus Maria. lahir dari rahim Maria. Berarti Yesus anak siapa bang? Anak Allah yang ditaruh. Loh, kok anak Allah bang? Jangan gitulah. Jadi Bang. gini, Yang logika kalau saja lah kita anaknya bang. Maria, Allah baru lagi. dengarkan dulu. Ini biar konsepnya Enggak bang. Kalau anaknya Sebenarnya Maria, enggak gini bang. Sebenarnya masalah ini sederhana bang. Jika kita berbicara berdasarkan akal, Yesus kan lahir dari rahim Maria. saya mau Bang. tanya dulu. Dek, gini. Maria bersetubuh nggak dengan si Yusuf baru Yesus lahir? Tidak. Nah, maka itu, karena itulah kalau disebut dia anak Maria, berarti harus bersetubuh dia dengan Yusuf. Yusuf tidak ada dicatat yang kitab bersetubuh dengan Maria. Makanya kami tidak pernah punya konsep Yesus anak Maria. Nggak ada itu. Itu konsep dari teman-teman Muslim Bang, di yang dalam mengatakan Bible, Yesus di Maria. dalam Jadi Bible, Alkitab sama sekali Abangku. tidak pernah menjelaskan Yesus anak Maria. ya abangku, Itu. di dalam Bible ada satu ayat di mana Yesus berkata di depan murid